Melanjutkan kisah Nabi Allah Dawud ala nabina wa alihi afdhalus salah wassalam, al-mazaya allati khassallahu biha Dawud alaihissalam. Keistimewaan yang Allah berikan khusus kepada Nabi Dawud alaihissalam. Jadi Nabi Dawud ini diberikan beberapa keistimewaan, yaitu setidaknya ada 7 keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Dawud alaihissalam. Yang pertama adalah taskhirul jibal, diberi kemampuan oleh Allah untuk menundukkan gunung-gunung, sehingga kalau Nabi Dawud bertasbih, gunung-gunung juga ikut bertasbih. Sebagaimana Allah hikayatkan, Allah Ta'ala berfirman, inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil ashiyyi wal isyraq. Sesungguhnya kami tundukkan gunung-gunung bersama Dawud. Gunung-gunung itu bertasbih baik di sore hari maupun di pagi hari. Nomor kali keistimewaan yang diberikan kepada Nabi Dawud adalah tarji'ut thair, burung-burung itu kalau mendengar Nabi Dawud membaca kitab Zabur, burung-burung itu semuanya diam di atas pohon dan dahan-dahannya, ya, mendengarkan bacaan kitab Zabur yang dibaca oleh Nabi Dawud. Bahkan ya ikut juga bertasbih. Allah Ta'ala berfirman, wat-thayra mahsyuratan kullun lahu awwab. Jadi burung-burung berkumpul, ya, semuanya ya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikut berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Nabi Dawud baca kitab Zabur, burung-burung berhenti terbang, ya, diam di atas pohon, bahkan juga ikut bertasbih bersama Nabi Dawud. Nomor 3, keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Dawud adalah beliau bisa paham bahasa burung. Allah Ta'ala berfirman, ya, wa ulimna mantiqat thair. Kami Nabi Dawud dan keluarga Dawud termasuk Nabi Sulaiman, ya, diberikan mantiqat thair, bisa paham bahasa burung. Jadi bukan paham oh ini kicaunya burung bagus, enggak, ya. Kan burung itu kan kicaunya itu kan bahasanya dia. Nah, mungkin kicau begini maksudnya ini, kicau begitu maksudnya itu, kan memiliki bahasa tersendiri. Lah beliau diberikan oleh Allah kemampuan untuk bisa memahami bahasa burung. Nah, nomor 4, keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Dawud adalah ilanatul hadid. Besi itu menjadi lunak di tangannya Nabi Dawud alaihissalam. Ya, wa alanna lahul hadid. Allah berfirman, dan kami lunakkan untuk Dawud al-hadid, besi. Jadi besi ini kalau sudah di tangannya Nabi Dawud itu jadi seperti adonan roti. Sehingga beliau bisa membentuk sesuai yang beliau inginkan. Tidak perlu dipanaskan, ya, tidak perlu pakai
pukul besi ya. Jadi pakai tangan beliau ini sudah besi yang begitu ya keras menjadi lunak seperti adonan roti. Disebutkan ya sebab beliau diberikan keistimewaan itu bahwa ketika beliau menjadi raja di Bani Israel ya, seperti biasa beliau ini keluar ke masyarakatnya dengan penampilan berbeda, artinya yang enggak dikenal ya, istilahnya belusuan ya. Tapi tanpa identitas, jadi orang nggak tahu kalau ini Nabi Dawud. Jadi sudah menjadi kebiasaan beliau itu masuk ke masyarakat dengan penampilan berbeda sehingga orang nggak tahu kalau ini Nabi Dawud. Nanti di masyarakat tanya ya, gimana Raja Dawud gimana? Oh bagus, ini ya. Bukan orang tahu beliau Nabi Dawud, enggak ya. Beliau orang yang ditanya itu nggak tahu ini siapa. Ya. Jadi untuk supaya tahu kekurangan, ya kalau apalagi raja ya, kan siapa yang mau menasihati raja? Nah, makanya kalau ada yang menasihati itu seharusnya bersyukur ya. Nah, orang semakin tinggi derajatnya biasanya sudah langka yang mau menasihati ya, pemimpin ya, atau tokoh ya, kiai, ustadz ya. Semakin jamaknya semakin besar, semakin banyak, ini biasanya tidak ada yang nasihati ya, sungkan. Nah, makanya kalau ada yang mau menasihati, oh ini bersyukur. Ini Nabi Dawud ya, beliau cari cara bagaimana beliau mengetahui kinerja beliau bagus apa enggak. Nyamar masuk ke masyarakat, tanya gimana pemimpin ini, gimana rajanya sekarang itu gimana? Oh mereka katakan bagus. Dan itu bukan sekali ya, sering beliau berkali-kali ke sana ke sini ya. Nah suatu hari ketika beliau lagi menjalankan semacam itu, Allah kirimkan malaikat ya. Jadi Nabi Daud ketemu malaikat, tapi Nabi Daud tidak tahu kalau itu malaikat. Malaikat dengan penampilan masyarakat umum. Nah, ketika Nabi Daud tanya ya, mata qulu fi Daud waliyukum hada ayu rajulin hu. Nah, gimana pendapat Anda tentang ya raja kalian Daud? Ya, itu orang seperti apa dia? Baik apa enggak? Oh, maka malaikat yang berwujud manusia ini mengatakan, oh bagus, khair, ya, mengatakan bagus. Hanya saja, ya, dia mengatakan malaikat itu nikmar rajul hu. Wah bagus, dia sebaik-baik orang ya dia. Hanya saja, ya, ada satu perkara yang kurang pas. Apa itu? Ya, maka Nabi Dawud dengarkan. Mahya ya Abdullah. Apa itu? Innahu ya'kulu wa yut'imu iyalahu min baitil mal. Dia makan ya, dan memberi makan keluarganya dari baitul mal. Apakah tidak halal? Ya halal, gajinya itu ya. Kan gajinya sebagai pelayan masyarakat ya, nah, dapat gaji dari baitul mal, halal. Tapi ya karena sekelas beliau ya dianggap masih kurang pas, ditegur lewat malaikat. Akhirnya beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Beliau berterima kasih dengan orang tersebut, enggak tahu kalau itu malaikat. Akhirnya beliau doa kepada Allah supaya memberikan
ya sebab untuk bisa mendapatkan nafkah. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala ya diberikan itu tadi keistimewaan bisa melunakkan apa? Besi. Akhirnya beliau ya membuat baju besi. Nah, jadi walaupun beliau raja ya, ini masih punya pekerjaan yaitu apa? Membuat baju besi. Dan beliau adalah orang pertama yang membuat baju besi. Orang pertama yang membuat baju besi. Sebelumnya tidak ada. Yes, hanya disebutkan hanya lempengan-lempengan aja. Jadi tidak bentuk ya. Nah, mulai beliau itu bentuk seperti baju besi. Jadi punya dua keistimewaan, ringan, enak dipakai, tapi tetap bisa melindungi dari senjata. Nah, ini orang yang pertama kali membuat baju besi adalah Nabi Dawud. Ya, dikatakan beliau ini setiap hari bisa membuat satu baju besi. Ya, dan beliau jual dengan 4.000 dirham. Beliau makan dari hasil itu, beliau berikan makan kepada keluarganya, dan sisanya beliau sedekahkan. Jadi bangga orang lali karo sedekah. Ya, bahkan ada yang riwayat yang lain menyebutkan dijual 6.000 dirham, ya, yang 2 dirham itu untuk makan beliau dan keluarganya, yang 4.000 dirham disedekahkan. Berarti sedekah pinten? Sedekah berapa niku? 2/3. Sepertiga dimakan ya kan 6.000. Sepertiga yang 2.000 dimakan untuk dirinya dan keluarganya, 2/3-nya 4.000 disedekahkan. Oh, jadi panggah orang lali sedekah. Nah, ini masuk kunci ya. Kalau panjenengan pengen usahanya barokah, jangan lupa sedekah. Nah, makanya tentukan ya, sedekah itu tentukan milik harta milik kita itu tentukan berapa persen untuk sedekah. Tujuannya apa? Supaya kalau Anda diberikan rizki lebih, berarti jenengan sedekahe ya kudune lebih. Ojo malah rezekine tambah, sedekahnya malah kurang. Akhirnya kalau kita Allah, oh wong iki ra pantes dadi sugih ya. Gak pantes dadi sugih. Tak tambahi rezekine kok sedekahnya malah kurang atau panggah. Nah, jenengan tahu ya, saya ini sedekahnya sekian persen, umpamanya 5%. 5% dari harta saya sedekahkan. Ya tinggal ambil ya. Jenengan umpamanya pinten gajine ya 3 juta. Berarti 5% ini pinten? 150.000. Lah mengki gajine sampean tambah 4 juta, ya sampean sedekah minimal 200.000. Nah, nanti tinggal 200.000. Oh, ini saya mau kasihkan siapa? Oh, saya kasihkan ibu saya. Oh, saya kasihkan untuk kegiatan semacam ini dan lain sebagainya. Nah, sehingga kalau panjenengan tahu ya, jadi sudah tahu berapa yang harus kita sedekahkan dari harta kita itu berapa, itu kita tahu. Dan begitu Allah berikan tambah rezeki, kita juga bisa menambah sedekah kita. Apalagi nanti kan bisa ningkat ya. Kalau tahu oh saya tahun ini 5%, oh mungkin nanti tahun depan saya sedekahnya akan saya tingkatkan lagi 10% ya dari hasil saya. Nah, kalau kita bisa menentukan seperti itu kan kita tahu bahwa sedekah kita meningkat atau tidak. Niki kados Nabi Daud alaihissalam. Dan semuanya ya, kalau kita membaca sejarah orang-orang terdahulu ya, sahabat Nabi ya, itu mesti ada bagian untuk sedekah.
Nah, jadi sedekah ini bukan hanya untuk orang kaya, ya, tapi untuk siapapun, ya. Karena memang manfaatnya adalah untuk diri kita. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Kana Dawud alaihissalam la ya'kulu illa min amaliyatih." Adanya Nabi Daud alaihissalam itu beliau tidak makan kecuali dari hasil kerja tangannya, yaitu membuat baju besi. Itu keistimewaan yang keempat. Yang kelima, yaitu yang disebutkan tadi, beliau adalah orang yang pertama kali membuat baju besi. Wa 'allamna sun'ata labusil lakum lituhsinakum min ba'sikum. Yang keenam, Allah berikan, ya, kepada beliau kerajaan yang kuat, ya. Kerajaan yang kuat. Wasyadatna mulkahu, dan kami kuatkan kerajaannya. Sayyidina Abdullah bin Abbas beliau berkata, "Kana asyaddu mulukil ardi sultana." Nabi Dawud ini adalah kerajaan, ya, kerajaan yang paling kuat di muka bumi. Kana yahrusu mihrabahu kulla lailah sittah wa thalathun alaf rajul. Mihrabnya beliau, ya, istananya beliau itu setiap malam yang jaga, penjaganya, ya, 36.000. Ini penjaga istananya beliau saja, ya, 36.000. Ada juga disebutkan dalam riwayat, ya, di antara kenapa kerajaan beliau ini menjadi kokoh. Pernah satu kali ada satu orang dari Bani Israel minta tolong, ya, wadul kepada Nabi Dawud, mewadulkan, ya, mengadukan seorang dari pembesar Bani Israel. Dia mengatakan, orang tadi, ya, seorang ini yang ngadu ini mengatakan, "Wahai Nabi Dawud, ini si pembesar ini sudah gosok, ya, sapi saya, ngerampas secara paksa sapi saya." Nah, ketika Nabi Dawud tanya, ya, kepada orang yang dituduh, "Benar kamu ngerampas?" Katanya, "Tidak." Nabi Dawud balik bertanya kepada orang yang ngadu, "Mana buktinya?" Enggak ada bukti. "Ya sudah, kalian berdua pulang dulu, saya akan istikharah." Di malam hari beliau mimpi, ya, Allah berikan wahyu kepada beliau supaya orang yang ngadu tadi dibunuh. Nabi Daud bingung, ya, loh, ini orang ini ngadu katanya sapinya dirampas, kok wahyunya malah supaya yang orang yang ngadu tadi dibunuh. Ditunggu besoknya malam kedua, ngimpi sama lah juga, disuruh bunuh. Beliau belum melaksanakan. Ditunggu lagi sampai 3 malam, sama, ternyata juga disuruh membunuh. Nah, karena ini wahyu, ya, pasti benar. Besoknya dipanggil orang yang ngadu itu. Beliau katakan, ya, kamu, saya dapat wahyu supaya kamu dibunuh. Oh, dia kaget, "Tuh, apa buktinya kok saya kok dibunuh? Ya, kesalahan saya apa?" "Loh, saya ini ngadu, ya, saya ini didolimi, sapi saya dirampas, kok malah saya mau dibunuh." Kata beliau, "Tidak ada, ya, pokoknya Allah perintahkan saya untuk membunuh kamu." Nah, begitu orang ini sudah, ya, tidak bisa lepas, ya, sudah mau dibunuh, akhirnya dia ngaku, "Sebentar, ya, saya ngaku sebetulnya, ya,
saya ini sudah membunuh dengan tipu daya ya, membunuh ayahnya orang yang saya tuduh ngerampas sapi saya tadi. Nah, jadi dia sudah membunuh ayahnya orang yang dia tuduh ngerampas sapinya, tapi dia membunuhnya secara tipu daya, sehingga orang nggak ada yang tahu, hanya dia yang tahu. Nah, tapi dibuka oleh Allah dengan wahyu. Akhirnya mulai saat itu Bani Israel takut ya, mau berbuat jahat, takut. Oh ini saya mungkin orang nggak ada yang tahu, tapi nanti Allah akan berikan tahu ya, beritahu Nabi Daud lewat wahyu. Itu ada pendapat wasyadatna mulkahu ya, kami kuatkan kerajaannya adalah dengan hal semacam itu. Nah, itu yang keenam. Yang terakhir, keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Daud ya, Allah berikan hikmah yaitu kenabian dan faslal khitab ya. Faslal khitab bisa menyelesaikan perselisihan ya. Faslal khitab bisa menyelesaikan perselisihan. Tamyizul haq anil batil ya. Beliau betul-betul bisa memisahkan mana yang benar, mana yang batil ya, betul-betul bisa dipisahkan ya, walaupun orang-orang membuat kabur ya, pengkaburan kepada antara yang hak dan yang batil. Wa atainal hikmata wa faslal khitab. Ada yang berpendapat faslal khitab di sini adalah ucapan amma ba'du. Nah, itu pertama kali ya yang ceramah ya, khutbah, kemudian ada amma ba'du. Nah, ini yang pertama kali adalah Nabi Daud alaihis salam. Itulah 7 keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Daud alaihis salam. Mudah-mudahan kita bisa memetik hikmah dari kisah ini. Hadza minni wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.